Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam pemrograman dasar Python, yaitu percabangan atau conditional statements. Percabangan memungkinkan sebuah program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan adanya percabangan, program tidak hanya menjalankan instruksi secara berurutan, tetapi juga dapat memilih tindakan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang terjadi. Materi ini merupakan dasar yang sangat penting karena hampir semua program dan aplikasi menggunakan logika pengambilan keputusan. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengertian percabangan, jenis-jenis percabangan dalam Python, contoh penerapannya, serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu percabangan? Percabangan adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan program berdasarkan hasil suatu kondisi. Kondisi tersebut biasanya menghasilkan dua kemungkinan nilai, yaitu true dan false. Jika kondisi bernilai true, program akan menjalankan blok kode tertentu. Jika kondisi bernilai false, program dapat menjalankan blok kode lain atau melewati perintah tersebut. Sebagai contoh sederhana, bayangkan sebuah sistem yang menentukan apakah seorang mahasiswa lulus atau tidak. Jika nilai mahasiswa lebih dari atau sama dengan 75, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika nilainya kurang dari 75, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Logika seperti inilah yang diterapkan menggunakan percabangan. Percabangan pertama adalah if. If digunakan ketika kita hanya ingin menjalankan suatu perintah jika kondisi tertentu terpenuhi. Di sini saya akan mencontohkan kodenya. Nah, pada program ini terdapat variabel nilai yang berisi angka 80. Kemudian Python memeriksa apakah nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Karena kondisi tersebut benar, maka program menampilkan tulisan lulus. Jika nilai diubah menjadi 60, maka tidak ada output yang muncul karena kondisi tidak terpenuhi. Percabangan if cocok digunakan ketika hanya ada satu keputusan yang perlu diperiksa. Nah, sekarang mari kita coba mengubah nilainya. Kita coba ubah menjadi nilainya menjadi 60. Nah, ketika program dijalankan, tidak ada output yang muncul. Kita coba saja. Saran. Nah, hal ini terjadi karena kondisi bernilai false. Dengan demikian, blok kode di dalam if tidak dieksekusi. Yang kedua, percabangan if-else. Selanjutnya terdapat percabangan if-else. Percabangan ini digunakan ketika terdapat dua kemungkinan hasil. Akan saya contohkan. Nah, dalam program ini, program akan memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 75. Karena nilainya adalah 60, kondisi tersebut false. Akibatnya, program menjalankan bagian else dan menampilkan tulisan tidak lulus. Jika kita coba jalankan, itu akan hasilnya adalah tidak lulus karena nilai 60. Nah, jika nilai diubah menjadi 90 dan kita jalankan, maka output yang muncul adalah lulus. Nah, selanjutnya adalah contoh kehidupan nyatanya. Oke, misalnya kita mempunyai sebuah sistem login. Kita hapus dulu yang ini, kita buat yang baru. Nah, coba kita jalankan. Dan karena password di sini ada cocok dengan if, maka outputnya akan menjadi login berhasil. Nah, jika misal passwordnya tidak cocok, seperti ini, kita jalankan, maka akan muncul output, yaitu password salah. Jadi kita tidak bisa login ke sebuah sistem tersebut.
Selanjutnya adalah ada percabangan elif. Kadang-kadang kita memiliki lebih dari dua pilihan. Dalam Python, kondisi seperti ini menggunakan elif yang merupakan singkatan dari else if. Dan akan saya contohkan. Di sini saya membuat sumber nilai yaitu 85, dan jika kita akan jalankan, nah di sini karena nilai 85 di antara lebih atau sama dengan lebih sama dengan 80, maka outputnya yang dihasilkan adalah grade B. Nah, di sini untuk nilai 90 ke atas akan mendapat grade E, nilai 80 sampai 89 mendapat grade B, nilai 70 sampai 79 mendapat grade C, dan di bawah 70 mendapat grade D. Nah, Python akan memeriksa kondisi dari atas ke bawah hingga menemukan kondisi yang benar. Jadi dicek dari sini dulu, lalu ke ini, lalu ini, dan terakhir ini. Kita akan mendemonstrasikan elif. Nah, mari kita coba dengan nilai yang berbeda. Jika kita ubah nilainya menjadi 95, dan kita jalankan, output yang dihasilkan adalah grade A. Dan jika kita ubah nilainya menjadi 78, dan kita jalankan lagi, outputnya adalah grade C. Misal kita nilainya ganti jadi 50, dan output yang dihasilkan adalah grade D. Nah, di sini kita bisa dapat melihat bagaimana program memilih jalur yang berbeda sesuai kondisi yang diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas operator perbandingan dalam Python. Sebelum menggunakan percabangan, kita perlu memahami operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai true atau false. Nilai true berarti kondisi benar, sedangkan false berarti kondisi salah. Terdapat 6 operator perbandingan yang paling sering digunakan dalam Python. Yang pertama, operator sama dengan. Operator double sama dengan digunakan untuk memeriksa apakah dua nilai memiliki nilai yang sama. Kan saya contohkan. Nah, coba kita jalankan. Nah, outputnya akan menghasilkan true karena variabel yang kita masukkan 18, dan jika kita print di sini jika umurnya 18, dan itu adalah kondisi yang benar, jadi akan jadi jawabannya true. Nah, contoh lainnya, coba kita ganti menjadi umurnya 20. Nah, outputnya akan berubah menjadi false karena 20 tidak sama dengan 18. Operator ini sering digunakan pada sistem login, pengecekan kode verifikasi, atau pencocokan data. Yang kedua, operator tidak sama dengan. Operator tanda seru sama dengan digunakan untuk memeriksa apakah dua nilai berbeda. Contohnya, kita ganti menjadi operator tanda seru sama dengan. Seperti ini. Coba kita jalankan. Outputnya adalah true, karena 20 memang berbeda dengan 18. Nah, untuk contoh lainnya, coba kita ganti menjadi 18. Nah, di sini outputnya adalah false, karena kedua nilainya sama. Operator ini sering digunakan ketika kita ingin menolak suatu kondisi tertentu. Yang ketiga, operator lebih besar dari. Operator lebih besar dari digunakan untuk memeriksa apakah nilai di sebelah kiri lebih besar daripada nilai di sebelah kanan. Akan saya contohkan.
Saya hapus dulu, saya ganti dengan nilai. Ini juga variabelnya kita ganti menjadi nilai, dan angkanya kita ganti menjadi 75. Kita jalankan. Nah, oh maaf. Nah, di sini akan menghasilkan output true karena nilai 90 lebih besar daripada 75. Nah, contoh lainnya kita coba ganti nilainya menjadi 70. Dan kita jalankan. Dan outputnya menjadi false karena 70 tidak lebih besar dari 75. Jadi operator ini sering digunakan dalam sistem penilaian dan ranking. Yang keempat, operator lebih kecil dari. Operator lebih kecil dari digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai lebih kecil daripada nilai lainnya. Contohnya, kita jalankan, outputnya akan menjadi true karena angka 3 lebih kecil dari 5. Nah, contoh lainnya, kita ganti stopnya menjadi 10. Kita jalankan, outputnya akan menjadi false karena angka 10 tidak lebih kecil dari angka 5. Operator ini sering digunakan untuk mengecek batas minimum. Operator yang kelima, yaitu operator lebih besar sama dengan. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai lebih besar atau sama dengan nilai lainnya. Contohnya, coba kita jalankan. Outputnya adalah true karena nilai dalam variabel sama dengan 75. Jadi akan menghasilkan nilai true. Atau lainnya kita coba ganti menjadi 80. Kita jalankan. Di sini outputnya menjadi true juga karena 80 lebih besar dari 75. Nah, contoh terakhir, kita ganti nilainya menjadi 60. Outputnya akan menjadi false karena 60 lebih kecil dari 75. Operator ini sangat sering digunakan dalam penentuan kelulusan mahasiswa atau siswa. Operator keenam, operator lebih kecil sama dengan. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai lebih kecil atau sama dengan nilai lainnya. Contoh, outputnya adalah true karena nilainya sama dengan 12. Nilainya coba kita ganti menjadi 10. Outputnya menjadi true karena umur 10 lebih kecil dari 12. Sedangkan coba kita ganti menjadi 15. Outputnya false karena 15 lebih besar dari 12. Operator ini sering digunakan pada batas usia, batas jumlah pembelian, dan berbagai aturan lainnya. Nah, selanjutnya, contoh penggunaan operator perbandingan pada percabangan. Setelah memahami operator perbandingan, kita dapat menggabungkannya dengan percabangan. Contohnya, nah, pada program tersebut digunakan operator lebih sama dengan untuk menentukan apakah nilai siswa memenuhi syarat kelulusan. Kita coba cek. Nah, di sini karena nilainya 85, maka mahasiswa tersebut lulus. Nah, jika misal nilainya kurang dari 75, maka siswa dinyatakan nggak lulus. Nah, seperti ini. Jadi dengan demikian, operator perbandingan merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan pada program Python. Sebagai kesimpulan, percabangan merupakan struktur kontrol yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam Python, terdapat 3 bentuk utama percabangan, yaitu if,
if-else, dan if-elif-else. Agar percabangan dapat bekerja, kita juga harus memahami operator perbandingan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan yang digunakan dan akan digunakan untuk mengevaluasi kondisi. Dengan memanfaatkan percabangan dan operator perbandingan, program dapat memberikan respons yang berbeda sesuai kondisi yang dihadapi. Pemahaman terhadap percabangan sangat penting karena konsep ini akan terus digunakan pada materi pemrograman yang lebih lanjut seperti perulangan, loop atau loop, fungsi, hingga pembuatan aplikasi yang lebih kompleks. Sekian penjelasan mengenai percabangan dalam Python. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.